Cuman tanda tangan ya informasi pribadi saya antri, saya ngomong, tanya, lalu pada saat saya misalnya aplikasikan itu, lalu saya ternyata menderita kerugian, nah untuk menuntut atau menggugat, tentunya kita harus panggil dokter. Nah itu kalau untuk hal tersebut saya rasa kembali ke itu Pak, kembali ke ID lagi. Seperti tadi Pak Gunawan bilang, tadi sudah dapat pencerahan, ternyata nggak efektif kalau kita langsung gugat secara perdata maupun pidana. Biar nanti kalau kita mengalami itu, kita serahkan permasalahan atau laporannya ke ID, biarkan ID yang menentukan kira-kira sidangnya itu harus diadakan di mana atau lewat cara apa. Karena kan sifatnya masih mediasi tadi ya, arbitrase tadi ya katanya Pak Gunawan ya. Ya. Saya rasa itu Pak, kembali lagi ke ID. Maksud saya tadi gini Dok, Ya. Halodoc sebagai platform penyedia jasa, Ya. pasien sebagai penikmat jasa, si dokter sebagai pemberi layanan jasa. Halodoc ini kan vendornya pihak ketiga. Dia bikin di aplikasi itu, bagi yang mengunduh aplikasi ini setuju dengan syarat dan kondisi di dalamnya. Nah, syarat dan kondisi di dalamnya itu Halodoc bilang gini, kami tidak bertanggung jawab terhadap risiko atau apapun. Itu bisa hilang. Jadi gini, dalam perlindungan konsumen itu ada perjanjian baku sama perjanjian eksonerasi, klausula eksonerasi. Perjanjian baku itu boleh dilakukan untuk memudahkan bisnis operasional ya. Kan nggak mungkin dia harus bikin kontrak yang spesifik setiap kali kalau berkontrak dengan orang, apalagi bisnisnya kayak aplikasi gitu ya. Tapi perjanjian baku tersebut yang dilarang adalah yang mengandung klausula eksonerasi. Nah, klausula eksonerasi ini apa? Itu klausula yang mengandung pelimpahan atau pengeluaran tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh penyedia jasa. Nah, itu nanti ada di Undang-Undang Konsumen, itu ada, saya juga lupa pasalnya, tapi waktu saya baca keseluruhannya itu, memang ada apa aja yang harus menjadi tanggungan penyedia jasa. Nah, termasuk resiko, atau seperti tukang istilah apa ya, kasus yang banyak dibicarakan tukang parkir, atau penyedia layanan parkir, dia bilang di kartu vale atau kartu karcis parkir tidak bertanggung jawab, tapi kalau kita perkarakan bisa, sama halnya dengan aplikasi Pak. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sih untuk agree langsung masuk itu nggak perlu takut. Karena kita takut ya. Nanti kalau misalnya tulisannya dia bisa ambil duit kita, bisa debit kredit card kita selama 2 tahun, kan kita repot. Nah itu bisa diperjuangkan. Memang lebih bagus kalau kita baca. Tapi itu bisa diperjuangkan kalau ada hal-hal yang nggak masuk akal diimpos ke kita. Contoh nih, kita komplain, Pak, saya dengerin saran dari Halodoc malah gini ya. Gimana ini solusinya? Wah, nggak bisa, Pak. Kita kan pakai ini. Nah, dia mengeluarkan pasal, baru kita keluarkan pasal. Kita keluarkan dasar hukum dari Undang-Undang Konsumen. Selama sana belum pakai undang-undang, kalau saya sih, saran saya selesaikan secara baik-baik dulu aja, ditanya secara baik-baik. Kalau sampai dia tidak mau mengakui tanggung jawabnya, malah pakai aturan perusahaan itu untuk keluar dari tanggung jawabnya, baru kita lawan dengan undang-undang gitu. Nyambung sama yang kita bahas tadi, bahwa itu salah satu isu yang bakal akan muncul setelah COVID ini, bisa jadi karena kan nggak ada otoritasnya sekarang. 110 aplikasi itu yang terverifikasi loh, belum startup kecil yang masih merintis. Itu semuanya kurang lebih aplikasi yang model kayak gitu, karena dia akan contoh dari yang terbesar loh. Yang terbesar kan ada Halodoc sama Klik Dokter. Copy paste ya. Dan yang lucunya sekarang itu Kemenkes bikin aplikasi juga bermitra, itu Sehatpedia, itu punyanya Kemenkes. Sedangkan dari awal mereka yang salah satu sulit ditembus untuk kerjasama aplikasi itu ya Kemenkes, karena mereka bilang nggak ada dasarnya. Sekarang mereka bikin Sehatpedia coba. Ya, tapi itu kembali lagi kalau kita misalnya lanjut tadi ya, menuntut orang atau dokternya ya, itu kita harus jelas apakah yang kita tuntut itu dokternya yang terikat dengan ID, jadi kita ke ID, atau kita tuntut perusahaan penyedia aplikasinya, jadi masuk gugatan perdata. Nah kan, bingung kan? Dan dari situ kita juga harus melihat hubungan antara dokter dengan penyedia aplikasi ini apa? Ada nggak hubungan kepegawaian? Ada nggak responden superior? Nah, jadi targetnya jangan sampai kita harus tentukan, jangan sampai kita error in personam. Itu sih. Itu yang memang agak rumit, maka dari itu perlu kuasa hukum untuk melakukan gugatan-gugatan, termasuk gugatan yang tujuannya ke ID, atau dibilang secara umum arbitrase mediasi gitu ya. Iya, sebetulnya kalau ID cuma sebagai peer review aja, tapi kalau yang Pak Michael bilang majelis tadi itu dari mana itu? Oh, itu sebagai
konsilnya si kedokteran. Jadi mereka otoritas yang berwenang untuk menjustifikasi ini. Nah, itu ya maksud saya ke situ. Itu namanya apa, Pak? Singkatannya apa? Majelis apa itu nih? Ada Konsil Kedokteran Indonesia dikeluhkan ke MKDKI, tapi kalau masalahnya itu ya ke MKEK. Tapi kalau untuk kasusnya itu di rumah sakit, ya ke rumah sakit sekalian bisa. Itu kan bisa pakai pasal 1367 kalau perdata. 1367 apa 1368 sekalian. Oke. Itu seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap orang yang bekerja di bawahnya juga kan, tapi juga atasannya sekalian juga bisa kita seret dari situ. Ya. Terus ini juga ada pertanyaan lagi, Pak Gunawan. Kalau ranahnya dalam pengobatan alternatif bagaimana ini? Apakah langsung perdata aja gugatannya, layanan jasa perdata, konsumen, atau ya apa MKDK juga menangani hal seperti itu? Kalau sekarang saya belum begitu ngikutin tentang pengobatan tradisional, tapi itu ada Permenkesnya tentang pengobatan komplementer. Itu bisa kita baca sama-sama. Tapi balik lagi, saya pernah tuliskan juga di post IG, baca keterangan obat yang Anda gunakan, habis itu tanyakan Anda punya hak informasi untuk mengetahui obat ini apa, dampaknya apa, habis itu apa kemungkinannya, itu boleh, itu hak informasi kita sebagai pasien. Dalam profesi pengobatan tradisional, komplementer itu juga dianggap sebagai profesi tenaga kesehatan. Itu coba lagi undang-undang tentang tenaga kesehatan itu masuk dalam itu. Kalau mau kesehatan ya, Pak ya? Ya, jadi ceritanya kalau mau cari tahu tentang hukum kesehatan secara umum, buka Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Kalau mau memahami tentang profesi dokter, buka Undang-Undang Praktik Kedokteran 29 2004. Kalau mau pukul rata semuanya dalam wadah tenaga kesehatan, itu di Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Paling tidak, dengan membaca itu, kita jadi paham sejauh mana kita berurusan dengan petugas-petugas kesehatan ini, apa yang bisa kita minta sama mereka. Undang-Undang 44 2009 juga boleh dibaca. Nggak harus orang hukum yang baca. Itu kan cuma pedoman bagi semua masyarakat. Jadi dengan itu Anda bisa tahu haknya. Kapan merasa dirugikan. Kalau udah merasa layanan yang diterima itu sudah jauh panggang dari api, ya silahkan digugat. Kalau saya mau tanya, Pak, dari segi orang awam, bedanya tenaga medis dengan tenaga kesehatan itu apa ya? Sampai dokter. Kalau saya tadi lihat dokter mau lompat dari tenaga kesehatan ke tenaga medis, ya karena dia mau ada kepentingan kan, ada aturan yang melindungi dia di tenaga medis, makanya dia mau ke sana. Nah, kalau secara harafiah itu bedanya apa, Pak? Dari definisinya gitu. Kebalik Pak Mika tadi, tenaga medis itu di Undang-Undang Tenaga Kesehatan dianggap sama. Jadi tenaga kesehatan di bawahnya ada tenaga medis. Oh, payung hukumnya tenaga kesehatan. Hukumnya tenaga kesehatan. Ya, payung istilahnya. Tapi dokter mengajukan gugatan ke MK untuk dikeluarkan dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu. Lalu masuk kemana, Pak? Tenaga kedokteran? Balik lagi ke praktik kedokteran. Tujuannya kan tadi bikin satu payung tunggal. Jadi konsil-konsil masing-masing profesi tadi itu akan dipayungi oleh satu undang-undang itu tadi. Tapi undang-undangnya digugat oleh profesi dokter. Mereka nggak mau masuk ke dalam undang tenaga kesehatan sepanjang itu bicara tentang konsil yang memutuskan profesi bersalah apa tidak, etiknya, kemudian dengan profesi tadi. Itu bedanya. Oke Pak Gunawan, ini pertanyaan terakhir ya semuanya. Saya membaca media massa dari Pak Dapot ini bahwa ada beberapa pasien yang dinyatakan telah sembuh dari COVID-19 dan setelah keluar ternyata pasien meninggal dunia, Pak. Nah, apakah ini termasuk malpraktek juga dalam pasal 18 UU Konsumen? Nah, mungkin tadi sudah dijawab secara tidak langsung, tapi mungkin bisa Pak Gunawan mungkin tegaskan lagi. Apakah ini termasuk malpraktik? Jadi udah diobatin, dinyatakan sembuh, keluar meninggal gitu. Ya, bisa lagi kita masuk yang tadi, azasnya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, kemana kita cari itu? Siapapun profesi, siapapun orang yang ingin menggugat, itu dasarnya rekam medis. Makanya ada trilogi. Inform consent tentang pengetahuan untuk Anda, rekam medis tentang catatan seluruh riwayat Anda, itu akan disimpan oleh rumah sakit bahkan 5 tahun sejak terakhir kali Anda datang ke sana. Minimal 5 tahun rekam medis. Kemudian yang ketiga rahasia medis.
kalau yang meninggal itu pasien langsung, ya berarti udah hapus. Rekam medis itu tidak bisa dibuka kalau bukan yang bersangkutan langsung atau yang memberikan izin. Jadi gimana caranya? Kita nggak menganut konsep presiden kayak di Amerika. Kalau kita baca tadi, mereka terhadap kematian janggal itu langsung diotopsi kan, itu udah kebiasaan di sana. Kalau di sini tidak, wewenangnya di Polri forensik. Kalau mereka mau otopsi, kalau enggak ya enggak. Jadi lebih sifatnya ke aduan aja, berarti siapa yang berkepentingan aja. Jadi nggak semua korban diotopsi ya di sini. Iya, kalau di luar kan iya dok ya. Iya. Michael nih yang pengalaman di luar. Ya gitulah Pak, memang gini ya, kalau dari segi, kalau saya boleh bantu tutup, itu kalau dari layanan kesehatan, layanan apapun lah, khususnya hal ini layanan kesehatan, itu kita harus pikirkan, jangan melulu, gimana ya, pemerintah memang nggak sempurna ya, tapi jangan terlalu menyudutkan pemerintah dalam artian, kita Indonesia sebagai negara itu juga banyak polemik internalnya Pak. Contoh, jumlah penduduk kita itu sangat banyak, 250 juta. Ya, meskipun Amerika lebih banyak, tapi perlu diingat, kita ini negara kepulauan. Jadi, antara satu daerah dengan daerah lain itu, bedanya harus kita dipisahkan oleh jarak tuh berupa permukaan air. Di mana untuk pengiriman, pengantaran, konektivitas itu semua butuh lewat, kalau nggak jalur udara, jalur laut. Nah, dengan itu contohnya kita bahan pasokan makanan, bahan kesehatan, bahan bangunan itu di Papua semen satu sak bisa 500.000. Sedangkan di Jawa Timur cuma 50.000. Nah, bayangkan kalau itu dibawa ke alat medis, apa. Terus kalau mau otopsi, forensik, sekarang peralatan mungkin ada hanya di daerah-daerah tertentu perkotaan. Kalau sampai ada aduan dari atau korban dari tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh peralatan-peralatan yang secara tidak langsung dipaksa ngedon di dalam Pulau Jawa, itu kan juga repot, sulit. Laporan juga nggak selalu diterima dengan baik oleh kepolisian setempat. Jangan kalau di Amerika atau negara lain itu mereka kan bentuknya satu benua. Jadi kalau kita lihat benua Amerika dipotong-potong gitu doang. Makanya kalau mau kemana-mana bisa lewat jalur darat. Nah kalau dibilang Indonesia kapan ya bisa nyetir ke luar pulau? Nah itu agaknya susah karena kita sekali lagi kita negara kepulauan. Dan secara SDM, secara sumber daya manusianya dan sumber daya ekonominya ya, itu kita juga kurang untuk memfasilitasi itu. Jadi untuk kita mungkin yang bisa kita lakukan ya dalam kapasitas kita, itu juga memperbaiki SDM kita. Mulai dari diri sendiri. Kayak kita ikut gini itu kan juga menambah ilmu. Saya juga yang meskipun ahli di bidang hukum kontrak, tapi mendengarkan ini, saya pertama belajar hal baru, pastinya. Kedua, saya merefresh ilmu-ilmu lama saya. Ketika saya juga belajar dari cara Pak Gunawan menyampaikan pendapat yang dibekali dengan pasal, dengan undang-undang. Nah, itu yang saya juga dulu pada saat saya masih mahasiswa, saya kuat di sana. Tapi sekarang karena keseringan praktek, Pak, terus nggak sesuai. Jadinya saya mulai sedikit meninggalkan buku-buku tersebut. Nah, itu saya juga belajar bahwa dengan adanya dukungan pasal, meskipun ini bukan pengadilan, tapi itu memperkuat otoritas kita juga. Nah, jadi kita sebagai SDM mulai improvisasi diri dengan harapan kalau nanti suatu saat kita ditempatkan di tempat-tempat yang strategis ya untuk mempengaruhi keputusan negara, seperti sekarang banyak kan tenaga ahli muda Jokowi, itu kita siap. Kita memudahkan pemerintah untuk mencari pengganti yang sesuai. Memang kelihatannya ini mimpi yang besar, tapi sebenarnya kalau kita sebagai rakyat kecil ya nggak ada lagi sih yang bisa kita lakukan selain itu. Ya kan ya, masa kita mau demo, kita mau apa, maksudnya ya bukannya saya melarang, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita juga mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti kita menempati posisi yang penting dan menentukan. Contohnya Pak Gunawan, tiba-tiba diangkat, naik jenjang karirnya 5 tahun ke depan, jadi kepala rumah sakit di suatu rumah sakit yang sekarang dia bekerja. Nah dengan itu kan dia bisa ikut rapat antar pemilik atau direktur rumah sakit, ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang nanti kalau bagus mungkin dicontoh oleh rumah sakit di daerah lain. Itu kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya, bagaimana hidup ini akan kemana, hidup ini akan membawa kita. Jadi saya bilang persiapkan diri kita, jangan selalu menyalahkan kondisi geografis, politik, ekonomi, tapi kita harus juga sembari mengkritik, sembari jadi kritis, sembari kita juga harus mempersiapkan diri. Jangan sampai pada saat kita ditunjuk, akhirnya kita nggak jauh berbeda dengan para oknum-oknum yang kita kritisi. Oke,
Sekian Pak Gunawan, thank you sharing-sharingnya. Kalau kita boleh minta satu permintaan terakhir Pak, bisa di-share. Ini ada yang minta share referensi terkait hukumnya kedokteran, pembelajarannya hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Thank you ya semua. Kalau ada pertanyaan, ini bukan akhir dari sesi, bisa langsung akses Pak Gunawan dengan gampang di grup Zoom kita. Ya, langsung diskusi di sana. Oke, thank you semua yang hadir. Kita ketemu lagi Kamis depan ya. Oke, see you. Semua sehat-sehat ya. Hati-hati. Bye.